untuk bersama-sama menghadiri acara yang merupakan peringatan 100 hari kepergian penyair yang sungguh menjadi bagian dari perjalanan sastra kita, yaitu Sultan Iwan Sukri Munaf yang terlahir dengan nama Sultan Rudi Irawan Syafrullah yang merupakan ananda dari Bapak Rosman Ridwan. Kita semua sudah melantunkan Al-Fatihah untuk beliau, dan seperti yang sudah Anda ketahui, rangkaian acara kita hari ini merupakan rangkaian dari apresiasi, kepedulian, serta bukti cinta kita kepada Abang Iwan Sukri. Nanti akan diawali dengan pemutaran video dan pembacaan puisi. Kemudian ada sambutan dari wakil keluarga, sambutan dari Ketua PDS Habib Yasin, dan pembacaan puisi, musikalisasi puisi, serta nanti ada sesi bincang apa dan siapa gerangan Iwan Sukri. Kemudian nanti juga ada saksi kesaksian, kenangan tentang Iwan, kita dan kami. Ada juga sesi pemberian kenangan pada sahabat-sahabat yang berkontribusi terhadap acara ini, penghargaan audiens dan apresiasi baca puisi, serta nanti ada sambutan perwakilan dari penyair Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin, semua sastrawan yang sangat kami hormati dan kami cintai, kita akan awali dengan pemutaran video yang dilanjutkan dengan baca puisi Buka Hari Sesungguhnya. Mari kita simak. Hari Sesungguhnya, karya Iwan Sukri Munaf. Sesungguhnya hari tak pernah mematahkan semangat, bahkan kata-kata selalu menumbuhkan semangat agar kembali menimbumi waktu yang hebat. Sungguh, kalau hari pun patah, mata pun tak pernah jauh sudah, waktu bukanlah paku menduduh, hasrat pun mendekat lambat-lambat. Seperti pagi mengerang menantang mentari garam, dan saat siang datang, jangan dulu pulang. Biarkan hati menanam rindu lagi, iba tiba-tiba menjadi kalimat dahsyat. Ya, menatap senja dengan bayangan pagi hingga siang yang patah, menatap harapan menggantung di awan, menatap luka yang makin bernanah, setiap hasrat ingin kurasakan. Ya, senja yang lewat tanpa permisi menyodorkan malam, dan gelap makin merapat. Engkau tak pernah bosan menunggu walau hari pergi, berlari dan rindu ku rendam. Semakin malam, semakin layu, hari sesungguhnya semakin dekat. Sultan Iwan Sukri, 4 Desember 1957, wafat 24 April 2018. Terima kasih. Ya, satu puisi mengawali kegiatan hari ini. Dan selamat jalan sahabat kita Iwan Sukri yang
telah mendahului kita, tetapi semangat dan cintanya pada dunia sastra akan tetap dan terus ada bersama kita. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, kalau kemudian kami mohon ke stage wakil dari keluarga, Ibu Nurul, kemudian juga Ananda Dito, silakan. Beliau berdua adalah orang yang paling dan sangat dekat dengan Bung Iwan Sukri. Silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada teman-teman penyair Indonesia. Di sini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mewujudkan semua buku tulisan almarhum yang berjudul Selamat Jalan Iwan Sukri. Itu adalah kumpulan-kumpulan puisi-puisi yang ditulis oleh almarhum yang belum sempat dibukukan sebelum beliau meninggal ya. Atas kerja keras yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyair Indonesia, saya sangat menghargai. Untuk itu saya tidak bisa panjang lebar. Saya hanya bisa mendoakan supaya keinginan-keinginan almarhum mungkin bisa tercapai, bahwa penyair Indonesia bisa bersatu dari sekarang untuk kedepannya. Itu aja. Barangkali Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito, saya anak ketiga dari Bapak Iwan Sukri Munaf. Sebenarnya tanggal 24 April kemarin bukan hanya saya kehilangan, ternyata banyak yang kehilangan beliau. Bukan cuma keluarga, tapi ternyata juga dunia sastra Indonesia. Hari ini 100 hari kepergian beliau. Saya pribadi, saya merasa senang, banyak yang apresiasi almarhum ayah saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sastrawan Indonesia semuanya. Kurang lebih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul dan Diki yang Dito, maaf salah. Dan mudah-mudahan rasa cinta kita semua kepada Bang Iwan membesarkan semangat dan juga gairah untuk terus melangkah ke depan lewat semangat ayahanda. Selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PDS, yaitu Bapak Diki Lukman Hakim SOS M Hum. Beliau siap untuk memberikan sambutan wisata. Mohon sangat kepada Pak Diki beri sambutan sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja lah. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian terhormat, yang terhormat keluarga almarhum Pak Iwan Sukri Munaf, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, Pak Edi,
Selamat datang di PDS Habib Yasin. PDS Habib Yasin untuk kepengelolaan yang baru. Terima kasih dari Komunitas Penyair Indonesia dan Pramduane ya, publisher yang masih mempercayakan PDS Habib Yasin sebagai ajang kegiatan atau peluncuran buku dari almarhum Pak Basuki Munarudin. Selanjutnya, pembacaan puisi, kemudian juga musikalisasi puisi. Yang mana dulu, Mas Edi? Apakah Mas Imam Ma'arif sudah tiba? Belum, berarti sekarang Rini Dianti Ayabi yang akan menyampaikan musikalisasi puisi Manisnya apa ya, kopi pagi. Oh, menikmati kopi pagi. Silakan. Ini Rini Dianti Ayabi tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Devi Matahari menyampaikan musikalisasi puisi Menikmati Kopi Pagi. Kita beri aplaus untuk mereka berdua. Sebuah puisi Iwan Sukri berjudul Menikmati Kopi Pagi. Di sini tertulis dibuat tahun 1998.
cinta. Dalam mata panas menjadi bayang-bayang dan berani menghirup kisah sumpah. Aku meragu kata-kata yang tumpah dari gelas malam. Ketika dendam menyala-nyala sendiri, aku membasahi tenggorokan hati dengan senyum padam. Dan hati yang diam kemana raga yang dipandang saksi. Ya, itu tadi kita kolaborasi dadakan. Selanjutnya ada satu puisi walaupun belum dipanggil. Kebetulan entah kenapa kami punya keinginan untuk bersama-sama. Udah Iwan ini sangat akrab dengan almarhum abang saya juga, Ane Matahari. Jadi kalau saya lagi ngomel-ngomel di Unisma, udah selalu nanya, nih itu siapa ya, adik gue galak banget katanya. Orang yang tegas, tapi tegas untuk yang benar. Tidak terlalu akrab, tapi dia selalu mengamati dan selalu bilang, gila keluarga lo terus setia di jalur ini. Satu puisi dari beliau, doa yang ditulis pada tanggal 11 September 1999. Semoga berkenan Ibu. Tidak mau bersekutu dengan azab yang menunggu di pintu terakhir, di pintu terakhir. Sungguh gelora bara itu sudah terasa kemari. Aku akan hanyut seketika dan berulang-ulang akan hangus lagi. Aku ingin keluar dari belenggu kelam yang membutakan hati dan pikir. Aku tidak mau lagi meraba langkah. Aku tidak mau lagi meraba langkah yang menggiring ke tubir jurang. Aku inginkan sinar yang terangi jalan lurus. Ya Allah, dari
terimalah diriku dalam jalan. Ya Allah, hanya ampun-Mu yang kurindu-rindu. Aku minta padamu ya Allah, bimbinglah langkahku dengan sejuk sinar-Mu, agar selalu dalam jalan menuju mati dalam pelukan. Jakarta, 11 September 1999, Iwan Sukri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saja begitu mengharukan, tetapi tidak ada salahnya kalau kita beri tepuk tangan, kan? Mari kita aplaus untuk performance barusan. Dan selanjutnya, sebagaimana yang tadi sudah direncanakan, adalah sesi bincang apa dan siapa Iwan Sukri, yang akan menghadirkan pembicara Bapak atau Abang Arif Djoko Wicaksono, kemudian Abang Cunong Nunuk Suraja dengan moderator Bang Ayit Suyitno BS. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang 100 hari kepergian Iwan Sukri, tadi kita sudah menyampaikan doa-doa, kemudian kenangan itu akan semakin mengental ketika kita membicarakan hal ini, bahwa Iwan tidak pernah lekang dari ingatan kita, baik sebagai sahabat, seniman, orang tua dari anak-anaknya, atau suami dari istrinya. Saya pribadi punya banyak kenangan sama Iwan, tapi barangkali saya akan memberi kesempatan kepada dua sobat saya yang barangkali perkenalannya atau persahabatannya jauh lebih kental daripada saya, dan bisa dikemukakan kepada kawan-kawan bagaimana seorang Iwan sebagai manusia, sebagai sastrawan, sebagai wartawan. Untuk yang pertama kami persilakan Mas Arif Djoko Wicaksono alias Jokowi. Beliau sudah malang melintang di dunia sastra dan juga jurnalistik. Barangkali cuma beda umur sama Iwan, tapi dalam perjalanannya pada 80-an, tahun-tahun 80-an, setahu saya ada dua penyair yang sangat produktif. Satu Arif Djoko Wicaksono, dua Bambang Widyatmoko. Barangkali pengantar saya tentang Arif sedikit itu, saya persilakan Saudara Arif. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Baik, saya diminta untuk bersaksi ya, untuk perjalanan Iwan. Begini, Iwan Sukri adalah seorang yang selalu bervariasi dalam menggunakan namanya. Satu, dia sering menggunakan nama dengan Iwan Sukri, dengan kri-nya itu besar. Jadi Soe KRI itu sering. Saya pernah nanya, itu apa itu? Su KRI. Kok mengingatin NKRI gitu kan? Gitu kan? Padahal ditulis biasa bisa, ya, bercanda gitu kan? Suka Kedaulatan Republik Indonesia gitu. Satu kan. Yang kedua, dia menggunakan nama Sultan Iwan Sukri Munaf. Itu banyak juga dalam karyanya. Yang ketiga, dia menggunakan nama, ini nama aslinya sebenarnya kan, Sultan Rudi Irawan Nasrullah. Safrullah ya. Sorry ya, Safrullah ya. Nah itu, karena itu saya kalau ketemu dia, nggak cuma manggil Iwan, tapi kadang-kadang Bang Rudi, seperti itu. Nah, tiga nama ini, kalau kita melihat perjalanan dari dia menulis di media cetak, itu tiga nama itu tertera. Karena itu saya perlu menjelaskan, apakah Iwan Sukri yang pakai kri biasa adalah dia, ataukah Iwan Sukri yang pakai KRI juga dia, apakah Sultan Iwan Sukri Munaf itu dia, atau Sultan Rudi Irawan Safrullah dia. Nah ini terlacak di dalam, saya melihat sejak awal dia menulis tahun 70-an hingga menjelang akhir hayatnya. Itu satu. Sebagai penulis, Iwan termasuk yang punya nafas kreativitas panjang. Kenapa? Dia bermula dari usia yang sangat muda, yaitu pada bulan Juli ketika pemilu di tahun 71, karyanya sudah dimuat di koran Kompas. Jadi ada rubrik anak-anak di koran Kompas waktu itu. Nulis prosa, masih semacam cerita pendek. Jadi usia 13 dia sudah mulai menulis. Kemudian untuk sajak-sajak dengan nama masih Iwan Sukri aja, dengan nama masih lengkap, Sultan Iwan Sukri Munaf, tahun 74 dia sudah menyerbu beberapa media cetak. Ingat, umur 17 tahun. Jadi sangat muda. Dan Iwan terus menulis dan berpindah. Dia berasal dari Paris, Pariaman dan sekitarnya. Kemudian dia pindah belajar ke Paris juga. Paris Pak Jawa, Bandung. Jadi serba Paris nih kan. Serba Paris. Iwan di sana terus menulis, terus berkembang. Di antara teman-temannya, karena itu saya melihat dia punya kreativitas panjang, dia termasuk kekecualian. Karena apa? Kalau dimulai dari tahun 71 dan dia meninggal pada tanggal 24 Mei ya, April ya, tahun 2018, berarti hampir panjangnya 50 tahun. Hampir ya. Jadi kalau kurang mungkin 5 atau 3 lah kira-kira seperti itu. Bayangkan sepanjang usia 61 tahun, tapi panjang mulai menggeluti kreativitas adalah hampir selama setengah abad atau 40 tahun sekian. Itu kan, karena itu saya menggolongkan dia termasuk dalam kekecualian, untuk tidak menyebut langka, tetapi itu yang terjadi pada Iwan. Jadi dia termasuk yang punya nafas panjang 50 tahun seperti itu. Khusus untuk ITB, karena dia juga mahasiswa ITB, astronomi waktu itu. Di antara teman-temannya ada namanya studi sastra gas, misalkan Alhamdi sudah mati, Alhamdi itu kemudian menjadi menteri ya. Iwan masih tetap bersair-sair. Demikian juga dengan teman-teman sejawat lainnya di luar kampus dan sebagainya. Ketika teman mulai terengah-engah, Iwan masih tetap bertahan menulis
melewati profesi jurnalistik yang di sejumlah koran. Saya berikan prioritas Jakarta sampai koran Serambi di Mekah. Sebagai seorang jurnalis, dia dengan waktu yang terjepit, dia tetap menjaga staminanya menulis hingga akhir hayatnya. Kenapa Iwan mampu bertahan dan lama? Saya mencoba menduga dan saya pernah bertanya, mungkin karena cinta. Cintanya tebal sehingga melewati arung waktu selama 50 tahun. Dia tetap ingin menulis. Hanya waktu tidak diberikan oleh dia. Andai kata masih hari ini pun mungkin dia masih dengan semangat ingin berpuisi. Demikian pengantarnya. Berikutnya saya akan melihat perjalanan Iwan dalam empat sosok. Yang pertama adalah saya kasih satu episode satunya adalah masa muda Iwan dengan puisi beling, terkena puisi beling. Itu yang satu, bagian satu. Bagian yang kedua adalah masa merantau, di mana Iwan galau antara modernitas dan tradisi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada persoalan yang berkaitan dengan waktu untuk mencari eksistensi diri. Yang keempat akan saya bincangkan adalah Iwan dan wanita-wanita. Iwan ya, dan Al-Quran dibaca kalangan menengah ke atas, walaupun harganya 100 rupiah, kemudian naik 125 rupiah, kemudian naik terakhir 175 rupiah. Tetapi itu hanya bisa dibaca oleh kalangan menengah. Dan bayangkan semua remaja di kota-kota besar dan apa itu akan ketika tidak membaca Abdul akan ketinggalan zaman. Karena apa? Abdul bukan hanya majalah musik, tetapi oleh Remi Siladu dibikin menjadi majalah gaya hidup. Gaya hidup apa yang ditawarkan? Bukan hanya konsumtif, tetapi kreatif. Nah, kreatif inilah kemudian dia membuat rubrik namanya puisi beling. Puisi beling itu adalah konsep 3 orang. Namanya pelukis Cihan Sukmantoro dengan Abdul Hadi Wiji Muhtari, yang sekarang Abdul Hadi WM, sekarang sudah menjadi profesor doktor, dan Reni Siladu. Itu adalah konsep. Kenapa ini saya jelaskan? Karena kalau melihat Abdul seolah hanya Reni Siladu dan sebagainya. Bapak benar, Reni adalah pegang peranan. Karena pada tahun 72, saya lupa bulannya, tapi ada datanya saya, Reni membuka lembaran namanya puisi beling ini. Nah, puisi beling ini apa? Dari arti kata adalah nakal, agak nyeleneh, agak berani, agak mengejek. Sastra yang waktu itu dianggap serius. Jadi, seniman atau penyair tahun 70-an. Misalkan Sutarji dengan mengambil tradisi Rio tentang bagaimana mantra. Kemudian Danarto dengan tradisi yang lain dan seterusnya. Jadi angkatan berikutnya ketika mau menulis, mereka sudah merasa apa yang akan dilakukan pada penjelajahan wilayah estetik, wilayah tema, seolah-olah telah didahului oleh generasi-generasi yang sebelumnya. Ini pasti dialamin atau dipikirkan oleh seniman atau penyair-penyair 80-an, termasuk Iwan juga. Lantas mereka harus apa? Menciptakan tradisi baru? Enggak, belum tentu mampu. Maka banyaklah mereka masih setia mengikuti tradisi-tradisi dari leluhurnya. Nah, singkatnya di tahun itu Iwan masih menulis sajak-sajak tentang Malin Kundang, ya kan? Karena dia tidak mau lepas pada akarnya. Sungai Miang, terus kemudian Malin Kundang, Putih Bungsu dan sebagainya, tentang Danau Maninjo, tentang Saluang ya. Jadi yang menggambarkan tradisi Minang, dia banyak mengungkap tentang itu. Kemudian Iwan dengan tradisi Minangnya itu terus berkembang, dia pindah merantau ke Bandung, ke tanah Priangan yang saya bilang tadi, Faris Panjawa ya. Mungkin dia adalah alam terkembang jadikan guru ya. Mungkin dia banyak berguru di sana, maka dia juga bagaimana dengan tradisi Minang harus ketemu dengan Sangkuriang
dengan Dayang Sumbi ini membuat goncangan-goncangan batin dia di dalam mencipta. Karena beberapa seniman waktu itu mencipta tidak di alam kosong, tetapi harus ada sesuatu, ada satu pertaruhan. Sehingga dia menggabungkan minat dengan tadi Sangkuriang, Dayang Sumbi. Dia melakukan sinkretisme kultur atau sinkretisme kebudayaan, membuat dia goncang, membuat dia hampa dan sebagainya. Jadi dia malah bingung gitu kan, malah bingung. Nah, sejumlah puisi Iwan yang mengkaitkan ini, atau saya berani mengatakan itu obsesinya Iwan. Nah, itu bisa dibuktikan di buku ini, karena itu obsesi. Iwan ingin menulis tradisi yang ada dalam kultur leluhur, yang ada dalam wilayah rantaunya waktu itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Iwan. Antara lain kalau saya lihat judulnya adalah Balada Malin Demam dan Putih Bungsu. Tapi di situ ketemu dengan Sangkuriang, dengan Dayang Sumbi. Ini membuat dia sebagai anak muda yang waktu umur 25 tahun ingin mencari identitas diri, membingungkan dan memusingkan itu. Nah, kenapa ini Iwan melakukan itu? Karena memang di sastra Indonesia sedang muncul juga tradisi, misalkan pengakuan pariem yang Linus Suryadi itu tahun 80 di launching ya, masih di Karta Pustaka karena saya nonton September 80, kemudian nanti dibuka tahun 81 oleh Sinar Harapan. Nah, itu kemudian menjadi pembahasan dan di mana-mana banyak yang muji itu yang ada di kultur setempat. Tetapi yang di luar kultur karena tidak paham apaan itu karya dan sebagainya kan. Nah, kembali kepada tradisi-tradisi ini, ketika era-era Iwan 80-an itu sangat kencang, sangat dirasakan. Karena itu Iwan melakukan perkawinan atau perselingkuhan kultur itu kan. Perselingkuhan kultur antara Minang dengan yang di Bandung. Iwan seperti di dalam buku ini, kayaknya setelah disadarkan oleh temannya dalam pengantar namanya Benistia, udah kita nggak terbelenggu pada itu. Baru mungkin dia berpikir itu dan mengurangi tentang sajak-sajak yang berkaitan dengan tradisi. Itu adalah bagian kedua. Bagian ketiga adalah proses pematangan dan pencarian. Karena seniman terjepit untuk mencari jati dirinya susah, membuat tradisi susah, maka dia harus mencari. Saya contoh 2 orang seniman dari yang punya kultur Minang. Yang satu kemudian lahirnya tahun 57 sama dengan Iwan. Satu adalah Abrizal Malna, satunya adalah Iwan Sukri ya. Iwan Sukri. Jadi 2 orang ini ya, contoh saja. Dia orang Minang, Abrizal. Tetapi tinggalnya dan lahirnya di planet Senen maksudnya. Sehingga seluruh tradisi yang dia dengar itu hanya di kepala saja. Dia tidak pernah mengalami apa kultur Minang dan sebagainya. Pagi-pagi buta dia sudah melihat di situ ada tempat wayang orang nonton, kemudian malam muncul raja, muncul ratu. Paginya wayang dan ratu itu sudah dijemur karena itu baju cuci, dia bisa menginjak. Nah, ini tadi raja yang aku tonton malam, dia lebih banyak kemasukan kultur Jawa. Karena itu kemudian dia mencetuskan, aku nggak pakai tradisi, aku adalah melihat aku sebagai manusia yang hidup melihat waktu. Nah, soal waktu ini ada kesamaan dengan Iwan. Jadi Iwan kemudian berpikir tentang waktu. Jadi tentang beling yang kenakalan itu telah dilewati. Kemudian fase tradisi yang galau itu telah dilewati. Kemudian dia ingin mencari, akhirnya dia mengambil temanya sudah tentang waktu. Kalau waktu menjadi netral, karena tidak harus menyelesaikan metafora yang legenda dan apa itu susah, langsung diri bertemu dengan waktu, diri bisa berhadapan dengan pencipta, diri bisa bertemu dengan rindu, diri bisa bertemu dengan negara, diri bisa bertemu dengan apa saja.
kesulitan, kebahagiaan, dan seterusnya. Itu yang ada di dalam waktu. Nah, dalam sajak-sajak ini, saya melihat memang benih-benihnya sudah muncul, tetapi semakin mengental di periode 80-an, 90-an, sampai 2000. Jadi Iwan sangat menggebu seperti sajak yang dibaca tadi. Sesungguhnya ya. Halo? 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 Iwan masuk dalam proses pematangan diri dan dia bisa los berekspresi, dia bisa merdeka memilih metafora-metafora, dia bisa merdeka memilih simbol-simbol dengan lambang-lambangnya. Dalam soal waktu ini, saudara saya, Ison Hairul, mungkin nanti akan bisa menjelaskan, karena kemarin saya membaca dari buku yang baru ini, dia telah membahas, saya baca di Facebook, dari judul-judul lagu, judul-judul puisi Iwan, yang menggunakan judul waktu saja ada 9 atau 8. Tetapi yang tidak menyebutkan nama waktu, isinya tetap bagaimana kegelisahan tentang waktu. Biarlah nanti Ison Hairul yang kebetulan adalah teman kecilnya Iwan Sukri, itu nanti bisa menjelaskan tentang itu. Dan inilah sajak-sajak Iwan yang menurut saya tahap-tahap yang sudah melakukan lebih berkualitas dari segi-segi estetis dan pengucapan dan sebagainya. Yang keempat adalah saya melangkah biar cepat adalah Iwan dan perempuan. Iwan dan sajak-sajak cinta ini kan. Kenapa saya ungkapkan Iwan ya? Karena saya melihat Iwan itu memang pernah mengaku sangat mencintai Hairil. Nah, orang mencintai Hairil sebagai penulis itu mungkin puluhan juga kalau ditanyakan. Tetapi bukti bahwa Iwan kental ini bisa dilihat bagaimana cara-cara Hairil melakukannya. Salah satunya adalah karena di zaman Hairil itu fotografi masih susah, dunia masih susah, maka foto yang bisa dilacak ketika kita ingin melihat sosok Hairil itu hanya ada patung satu. Yang kedua adalah saat Hairil merokok. Nah, ini seperti ini. Coba Anda lihat dalam buku-buku pasti foto kalau Hairil Anwar pasti sedang merokok. Mungkin kalau Hairil itu pada saat sekarang, mungkin dia selfie juga kan, seperti itu kan. Nah, karena nggak ada data yang ditemukan pasti Hairil merokok. Dan gaya merokok ini juga sangat disukai oleh penyair. Nah, Iwan menunjukkan dan sangat bangga dengan foto ini. Nah, kedua adalah tentang sajak-sajak tentang cinta ya, atau untuk wanita. Hairil melakukan sangat banyak. Nanti Iwan juga sangat banyak. Jadi begini, Hairil, saya pernah bertanya, Ban, yang disukai sama Hairilnya banyak banget diungkapkan. Antara lain apa? Dia banyak wanita-wanita. Seperti itu ya. Nah, saya kan udah baca saja dia tentang wanita itu juga lumayan banyak ya. Terus apa? Misalkan begini, Hairil, ada saja buat Ida, satu kan, itu kan nama kan. Ada saja buat Sri. Nanti ya itu ada. Ada saja yang Betapati Rajawani, siapa? Betapati Rajawani. Nah, kemudian ada sajak buat Rosana dan ada sajak buat namanya Gadis Rasid. Itu seorang Indo, seorang jurnalis yang tahun 48 itu sering pergi sama Rosian Anwar dan sebagainya. Yang saya hitung 9 sajak Hairil untuk wanita. Tapi yang fenomenal ada Sri. Satu muncul di Hampa, satu ketika Sri Ayati muncul di sajak Senja di Pelabuhan. Nah, Senja di Pelabuhan ada sajak Hairil yang sangat fenomenal, yang berpengaruh bagi perjalanan sastra Indonesia, yang sangat berpengaruh bagi
sastrawan-sastrawan di tahun 70-an. Bagaimana cara mengucap, bagaimana cara membuat gerimis, mempercepat, kelam. Nah, itu sebuah kata-kata yang sangat segar seperti itu. Nah, Iwan ini ada kelebihannya dengan Hairil, karena ini fotonya sama-sama merokok ya. Kelebihannya ternyata ketika saya itu puisi Iwan untuk wanita selama hidupnya itu jelas lebih banyak dari Hairil. Dan saya ini menganggap ini kelebihannya Iwan ini kan, kelebihannya Iwan dari Hairil. Tetapi seperti apakah kualitasnya atau apa? Saya di sini nggak berani kesempatan untuk menjelaskan. Tetapi yang pasti untuk jumlah Iwan melebihi dari Hairil Anwar lah. Itulah ya. Kemudian kenapa saya tampilkan 4 sketsa ini? Satu adalah Iwan dengan puisi beling, Iwan dengan merantau dan galau terhadap tradisi dan modernitas. Yang ketiga Iwan dengan soal waktu, yang keempat dengan sajak-sajak cinta. Supaya melihat sosok Iwan Sukri yang namanya berganti-ganti, Sultan Iwan Sukri Munaf, Sultan Rudi Irawan Safrullah, itu biar secara selintas, secara sketsa tergambar seperti itu. Nah, untuk itu mengingat masih banyak juga acara, maka omong-omong saya akhiri di sini dan saya ingin berdiri ini. Tetapi saya berdiri ini sebagai ingin pamit dan mohon hormat kepada Anda ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Arif Djoko Wicaksono atas penjelasannya tentang Iwan. Yang sayangnya barangkali kalau waktunya Arif masih panjang untuk di sini, kita bisa gali lagi Iwan dari 4 periode itu, 4 termen itu, yang saya yakin akan lebih tergali siapa Iwan. Tapi karena waktu Arif memang pendek untuk di sini, begitu, gitu. Ya, saya yakin penjelasan atau cerita dari Mas Junong Nunuk Suraja, sedikit saya flashback tentang Mas Junong. Tahun 80-an, salah satu orang penulis yang saya kagumi adalah Mas Junong. Nggak tahu gimana, kita ketemu di IKIP Jakarta. Mas Junong pernah ingat? Mas Junong ngambil kuliah yang namanya psikologi eksperimental. Kebetulan di situ ada saya, masih anak bawang sampai sekarang. Setelah itu saya kagum dengan Mas Junong karena terutama puisi-puisinya itu yang saya lihat tidak berada di Indonesia, tapi di luar negeri. Ituannya tempat menulisnya kayak gitu. Saya sampai terobsesi kapan saya bisa ke luar negeri. Kemudian Mas Junong ini lama saya tidak mendengar. Kemudian saya tahu beliau mengajar di Ibnu Khaldun Bogor dan sampai sekarang masih tinggal di Bogor, Mas. Iya. Mas Junong lahir di Yogyakarta 9 Oktober 1951. Mungkin asalnya dari Jogja ya. Itu juga satu hal yang membuat saya lebih terkesan karena kebetulan istri saya orang Jogja, Mas. Tapi bukan itu, barangkali Mas Junong saya yakin punya cerita yang lebih menarik tentang Iwan, seperti kawan-kawan juga yang ada di sini. Silakan, Mas. Terima kasih. Sebenarnya kalau mengenal Iwan dekat sekali juga tidak saya. Pertama kali yang saya ketemu bukan sosoknya, tulisan dia di Berita Yuda kalau nggak salah. Dia paling anti mengandalkan bahwa ada pembagian penyair muda pada saat itu. Jadi penyair ya penyair aja, mau siap berapa ya penyair.
dan itu dipegang terus ketika mulainya ada internet. Dari situ saya ketemu lagi lewat internet itu, dan ketemu muka baru tahun 2001 ketika mau pergi ke Bandung untuk membicarakan puisi yang diterbitkan oleh Yayasan Multimedia Sastra. Waktu itu ketuanya masih Medi Lukito. Sekarang nggak tahu karena satu-satu lepas. Salah satu yang masih tidak mau membubarkan Yayasan Multimedia Sastra adalah Iwan Sugri. Udah biarin aja, nggak bergiat, nggak apa-apa, tapi jangan tuh mengatakan membubarkan diri. Padahal sudah tidak ada kegiatan apa lagi. Ya cukup mewakili dengan pertama kali dengan peresmiannya itu kan buku Graffiti Gratitude yang fenomenalnya dia diluncurkan di Hotel Shahid, itu yang jadi masalah. Dan sebelum itu terbit sudah menjadi pembicaraan dan dikatakan itu puisi-puisi di cyber sastra itu kan tong sampah aja. Jadi karya-karya yang tidak diterima di media cetak. Nah, itu untuk mengawali apa yang saya tahu. Sebetulnya saya tidak tahu persis siapa Iwan Sugri itu, bukan Iwan Simatupang. Ya, jadi saya menulis sebetulnya yang sekilas itu ya menggenggam dengan melepaskan. Maksud saya ya kita akan menggenggam karya-karya dia, tapi ya mau tidak mau secara fisik kita harus melepaskan. Dan saya membuat puisi untuk dia dengan judul Keberangkatan aja. Saya katakan bahwa ini di suatu stasiun ada orang mau berangkat, keretanya datang dan dia pergi tanpa melihat siapa lagi, tidak ada yang mengantar, hanya satu-satunya dia yang berangkat. Itu saja yang saya gambarkan di suatu stasiun yang bukan model sekarang. Stasiun yang dulu itu kita bisa masuk ke sana kemari, tukang dagang ada, tukang asongan ada, koran ada. Sekarang tidak. Kita 1 jam sebelum pemberangkatan baru boleh masuk ke peron stasiun. Jadi ada perbedaan kalau mau dibandingkan. Jadi itu kesan saya, kesan ketika kereta api itu kita boleh masuk semaunya tanpa pakai gesekan kartu elektronik itu apa. Nah, di situ saya melihat apa latar belakang Iwan Sugri adalah salah satunya. Saya heran ketika ada salah satu orang lulusan ITB yang meninggal ternyata angkatan dia. Mas Juno nggak kenal itu? Iyalah, orang saya sama-sama di Columbus, Amerika waktu itu dengan orang yang meninggal itu. Nah, saya pergi ke sana bukan karena saya apa-apa, menemani istri saya yang sedang menyelesaikan S3-nya. Sehingga saya punya kebanggaan nempel nama kota itu, dan itu masuk ke dalam kumpulan puisi yang api itu. Dan sampai saat sekarang pun saya tidak punya bukti buku itu cetaknya kayak apa. Saya minta ke sahabat juga, termasuk Medi Lukito kan termasuk pelaksananya, saya nggak punya itu. Nah, dari situ saya mengenal, terakhir kita bertemu bersama Pak Saidi, ngobrol ngopi di Taman Topi di Bogor. Itu pun juga nggak diperhitungkan. Saya baru tahu bahwa Iwan Sugri punya seperti apa yang diceritakan oleh Arif tadi, bahwa dia pernah di Aceh, pernah di apa, pernah di hutan mana, pernah mengerjakan apa. Dari cerita itu dan saksinya ada Pak Saidi ada di sini. Dan saya baru tahu dari situ. Tapi yang bagian keempat, maaf saya nggak tahu. Jadi kalau ada berapa perempuannya saya nggak tahu. Terus siapa yang dikenal? Cuma saya pernah, iya dia menyenangi ini. Ya saya anggap wajar aja karena tokoh yang sekarang masih hidup seperti Djoko Damono juga dia mempercayai apa yang dikatakan Habib Yasin. Penyair kalau mau kreatif ya jatuh cinta lagi. Ya, artinya bermain perempuan lagi, itu loh yang itu yang tidak masuk ke dalam jari-jari apa ya, garis-garis saya tidak. Jadi beberapa puisi dia yang tentang waktu itu ternyata yang saya temukan di internet itu tahun 2008 dia sudah menulis tentang bahwa suatu saat saya akan berangkat, suatu saat. Jadi betul tadi tentang waktu memang sudah lama jadi obsesinya Iwan Sugri. Tapi saya kalau yang di puisi beling saya tidak melacak
karena saya bagaimanapun juga pada saat itu sukar. Kita yang namanya mengandalkan cetak itu, kita harus punya uang untuk beli entah koran entah majalah. Satu-satunya ya kita datang ke tekan koran itu cuma bolak-balik, kita beli koran yang paling murah, koran lokal. Saya lahir di Jogja, besar di Jogja, ya koran lokalnya hanya Kedaulatan Rakyat. Pelopor itu mingguan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi paling-paling melihat sekilas. Dulu juga majalah Selekta kalau nggak salah itu juga ada. Terus setelah majalah Aktuil itu majalah Top, Remi membuat juga di puisi di situ. Terus ada lagi puisi macam-macam di ada majalah Humor kalau nggak salah. Ya itu dulu ada di situ. Tapi saya tidak sempat. Jadi kalau tentang waktu itu saya temukan ya terakhir itu hebatnya Iwan Sukri itu setiap media yang bisa dipakai untuk kreativitas selain media cetak, dia menggunakan SMS itu dikirimkan ke saya berapa ini potongan-potongan puisi. Oke, saya kumpulkan terus saya kasih komentar, kayaknya sedikit agak marah karena dia menulis yang agak paradok. Saya bilang kan ini nggak masuk logika, saya bilang gitu kan, kayaknya agak marah. Ya silahkan aja, karena ada penulis yang termasuk Linus Suryadi AG Pariem itu juga saya kritik tentang latar belakang budaya dan keagamaan dia, karena dia membolak-balikkan antara kata astagfirullah dengan alhamdulillah, dan itu marah. Linus marah kepada saya dalam tanda petik, ya tidak langsung tapi ada kesan marahnya ada. Dan saya sama Linus sebetulnya bukan orang jauh karena sama-sama di Jogja, kebetulan juga mereka itu selalu bertiga, Linus, Halim Hade, dan MH Ainun Najib. Kita tiap pagi itu sering ketemu untuk cuma cari, kalau nggak makan gudeg ya makan apa, makanan kecil. Karena dia tinggal di Ayam Sangaji, saya juga di Ayam Sangaji. Saya datangi dia, nanti ya kayak orang main kartu aja, siapa punya uang berapa ya udah beli makanan. Kadang-kadang Linus datang ke rumah, aku mau pulang ke desanya di Katisogo, aku punya uang nggak untuk naik bus? Ya udah kasih. Kadang-kadang paling pas itu saya punya 50, kamu 25, saya 25, selesai. Nggak tahu cukup atau enggak. Sama Linus itu kalau dulu seperti itu karena kita andalannya pada media cetak. Kemudian dengan Iwan Sukri itu ketemu yang terakhir itu ya media WA. WA itu dia bukan ditarik, tapi justru dia yang menjadi administrasi. Jadi dia semua orang dikumpulin, cuma media itu dipakai lebih banyak. Saya lihat loh ya, anggotanya lebih banyak guru sekarang, guru-guru SMA, guru-guru SMP. Dan terakhir saya dikirimin anak kecil SMP baru mau pakai celana aja belum bisa kok. Pak, saya mau ketemu sama Bapak. Mau apa? Saya disuruh sama Pak Iwan Sukri ketemu Bapak untuk belajar sastra. Saya mau Pak, bayar Pak. Sampai bilang itu, oke, saya bilang itu. Kamu mau datang ke kampus saya? Datang. Setelah datang saya beritahu, sekarang modelnya tidak hadapan guru dengan murid. Kamu bisa internet, ya udah, kirim surat ke saya, apa yang kamu tanyakan, nanti kan saya jawab. Dan anak itu sampai sekarang ada dan mungkin akan lebih besar daripada saya. Karena sekarang kelas 1 SMA. Oh, naik kelas 2 ya. Dan dia sudah cukup berani untuk menampilkan. Saya pada usia dia belum tahu sastra. Saya kenal sastra setelah saya lulus SMA. Jadi bukan dari awal seperti dia. Dan itu pun karena saya ikut teater, ya otomatis mengenal sastra. Kalau saya nggak ikut teater, mungkin saya tidak mengenal sastra. Dan saya lebih banyak belajar puisi-puisi dulu. Yang paling mudah adalah punya Sapardi. Yang kedua, punya Subagio Sastrowardoyo, baru Gunawan Muhammad. Jadi tiga itu banyak berpengaruh karena ada segi main-mainnya dari puisi Beling. Ya, saya banyak bermain di situ. Sampai sekarang pun saya lebih banyak memainkan itu. Sehingga
saya tidak punya kesempatan seperti Arif dan Iwan yang dipanggil di sini sebagai penyair. Saya tidak pernah datang ke tim sini diundang sebagai penyair, belum pernah. Karena memang ya saya tidak punya bukunya juga. Buku yang terbit untuk tunggal saya sendiri juga tak punya. Sampai sekarang saya ada beberapa kumpulan, saya kasihkan dulu kepada ada evilotera.com kalau nggak salah. Jadi itu jadi e-book, tapi itu juga collapse, ya nggak tahu buktinya masih ada atau enggak. Kebetulan karena saya kirim dengan email, saya masih nyimpan email itu. Jadi ada 10 judul kumpulan puisi, sekitar 1000 puisi. Itu ada di Yahoo. Cuma masih harus di download lagi. Nah, terakhir ya itu yang saya berikan tadi, bahwa saya dengan serta-merta untuk membuat keberangkatan itu hanya membicarakan dia seperti orang naik kereta api sendiri, tidak ada yang mengantar, udah. Jadi orang yang namanya berangkat ya udah kita lepaskan. Tapi apa karya-karya dia yang kita perlu genggam, mari kita genggam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hai sahabatku, aku mengenalmu dalam masa muda hingga tuaku. Kita saling memantau meski dalam senyap. Rasa yang menggebu terbenam di bisu suara. Kagum memendam di kisah tentangmu, juga tentangku. Aku menghormati kau dan keluargamu. Kau pun demikian. Cerita berjalan seiring waktu. Saling tanya, saling sapa. Hingga di pertemuan terakhir di Balai Budaya, kau hadir di acara Remi Silado. Kita pulang bersama mengulang kisah kala remaja. Kau berkata, aku menyukaimu, dan aku membalas, di mana peristiwa itu? Aha. Bali, ya Bali, di tahun 75, di Sanggar Teater Pak Abu Bakar, itu katamu. Dan cerita mengalir tak dibarengi rasa. Kita telah bau tanah, lalu gelak tawa terdengar. Sebentar. Itu kisah pertemuan terakhir. Kau kembali ke istrimu, ke keluargamu, dan aku kembali ke keluargaku. Kau ke Bekasi, aku ke Depok. Lalu katamu, di batas pemisah tempat kita pergi ke arah tujuan masing-masing. Inikah pertemuan terakhir kita? Ah, sahabat, ya, itu pertemuan terakhir kita. Ketika kau tiada dengan tiba-tiba, aku menangis dalam sunyi. Di keremahan malam, air mataku larung. Kurasa itu irama sunyi untuk mengiring arwahmu ke sana. Selamat jalan, sahabat masa muda juga tuaku. Persahabatan kita selalu indah. Tak perlu ada sentuhan fisik. Tak perlu ada permainan rasa. Hanya kata yang mati terkubur masa. Jakarta, 3 Agustus 2018. Terima kasih. Terima kasih. Meninggalkan stage terlebih dahulu. Silahkan untuk menerima tanda cinta dari acara kita peluncuran buku Selamat Jalan Iwan Sukri sekaligus peringatan 100 hari kepergian beliau. Kami mohon kepada Mas Ari. Bolehkah
Ibu Nurul ke depan untuk foto bersama dengan kawan-kawan kita. Iya dong, harus dipoto Pak. Harus dipoto Pak. Silakan Mas Dito, Ibu dikawal. Oh, ada kakaknya sudah datang, silakan. Kakaknya Dito, silakan. Ini adalah tanda cinta dari sahabat-sahabat kita untuk Iwan Sukri Munaf yang telah mendahului kita, yang telah beristirahat dengan nyaman di halaman penuh pengampunannya. Foto dulu ya. Satu. Iya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan simak, nikmati sajian pembacaan puisi oleh Iwan B. Setiawan bersama dengan komunitas. Oh, sendiri, baiklah. Teman-temannya dalam bayangan saja, silakan. Mau dengan mikrofon ini atau itu? Oke. Bagaimana kalau applause terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya telah menyediakan 3 puisi istimewa untuk almarhum. Terakhir saya ketemu di Gunung Padang dan suka kontak-kontak dia mabuk bawang putih dan minta areal lahan di Bogor kepada saya, namun tidak ketemu lagi sama beliau. Meskipun saya naskah ketinggalan hanya sebagai takdir saya kepada beliau, meskipun tadi sudah dimusikalisasikan, saya akan membaca doa saja. Doa. Aku tidak mau bersekutu dengan azab yang menunggu di pintu terakhir. Sungguh, gelora bara itu sudah terasa kemari. Aku akan hangus seketika dan berulang-ulang akan hangus lagi. Aku ingin keluar dari belenggu kelam yang membutakan hati dan pikir. Aku tidak mau lagi meraba langkah yang mengiring ke tebing jurang. Aku inginkan sinar yang terangi jalan lurus. Ya Allah, terimalah diriku dalam jalanmu. Ya Allah, hanya ampunanmu yang kurindu-rindu. Aku minta padamu. Ya Allah, bimbinglah langkahku dengan sejuk sinarmu, agar selalu dalam jalanmu menuju mati dalam pelukanmu. Jakarta, 11 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami mohon kepada Bang Imam Ma'arif untuk juga melantunkan puisi menyemarakan sore hari ini. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada terakhir itu barangkali dia sering mampir ke Senen di tempatku itu si Iwan. Jadi dia tuh kan membawa black garlic itu ya, sering misalnya
rumahnya mungkin Bekasi barangkali, terus kemudian sering mampir, paling telepon Mam ada di mana, aku di ruang gitu. Oke lah, aku masuk, ya kadang-kadang sampai nggak jadi jualan, tidur lagi di situ karena berhasil. Jadi sebelum dia membawa black garlic itu, dia suka juga bermain gitu, tapi tidak seintens ketika dia membawa black garlic itu. Fermentasi bawang putih kan begitu. Dia selalu bicara tentang puisi. Tetapi terus kemudian pembicaraan kita karena bicara masalah bisnis, tapi karena dia bilang bahwa puisi rupanya tidak bisa menghidupi saya dan keluarga. Saya dulu ngeyel di situ dan pada akhirnya kemudian ya hidup harus realistis gitu. Maka kemudian yang hebat itu dia memang nggak malu-malu untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya apa segala macam. Dia harus pakai menggunakan baju bluebird apa segala macam, itu dia nggak malu-malu datang, mama aku lagi narik gitu, ya udah mampir aja misalnya gitu. Itu keren buat saya kan begitu, bahwa realitas juga kan harus dijalani karena ya puisi faktanya adalah fiksi kan gitu. Nah yang membuat saya juga merasa keren terhadap Iwan, ini ada orangnya dari JE nggak di sini. Yang membuat keren itu kan ada heboh, ada penawaran puisi esai itu kan, apa segala macam itu. Saya bilang, kok nggak bikin Wan? Apa itu kan? Apa itu puisi esai itu? Nah, jadi dengan sinisnya dia ngomong begitu. Kamu kalau mau tahu, dia bilang, ini masih ada jejaknya. Denny J itu menelpon saya langsung, saya akan dikasih 25 juta kalau mau. Tapi ku katakan tidak. Itu keren buat saya. 2 kali, jadi bukan cecunguknya yang menelpon saya, langsung dia. Ini ada jejaknya kalau kamu nggak percaya. Denny J. Jadi dia langsung ditawarkan bukan yang 1 juta, yang langsung 25 juta. Dalam situasi sulit begitu, saya juga kan tahu situasi keuangan dia apa, bagaimana kemudian dia ke siapa-siapa saya tahu karena ngomel di tempatku itu kan. Bagaimana kehidupan, dan kemudian ketika ditawarin itu mungkin karena saking dongkolnya barangkali ya kan? Tidak. 2 kali saya ditelepon, saya katakan tidak. Itu kan gede, Wan, 25 juta. Iya gede, tapi gua nggak mungkin lah menerima itu. Itu kan saya, kalau aku menerima itu, saya melegitimasi bahwa puisi esai itu puisi. Nah, jadi sudah disebut puisi esai itu masih dia katakan tidak puisi. Padahal ketika dia mengatakan puisi esai, yaitu puisi juga sebenarnya. Tapi dia katakan tidak. Itu tidak puisi, katanya begitu. Dia nggak ngerti puisi ya. Oke lah, suka-suka kok aja kalau begitu. Nah ini aku bikin salah satu puisi untuk beliau. Saya takzim pengetahuannya tentang puisi. Karena ya saya tahu dia kan ngoceh banget, aku mau denger tak tinggal sambil ngetik itu ngoceh aja apa segala macam. Paling kalau sudah capek gitu udah kapok Wan. Udah tidur di kursi. Sama Edo Gianto Subagio itu kursi yang biasa dia duduk itu kan nggak berubah-berubah, di situ aja itu di foto sama dia. Inilah jejak Iwan katanya. Kursinya yang selalu dia memilih kursi yang tengah yang jelek itu karena kenapa bisa buat sandaran. Jadi dia memilih di situ. Oke. Yang mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati amal perbuatannya di sana. Pulang bersama waktu. Ntar dulu. Jadi Iwan itu selalu bercerita tentang black garlic. Dia bercerita bahwa black garlic itu, dia bilang, untuk menetralisir tubuh, untuk detox. Supaya apa? Supaya seluruh kuman-kuman itu keluar. Jadi tubuh kita menjadi sehat. Tapi rupanya kematian kan tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Mati mau mati apa? Waktunya mati itu ditabrak semut juga waktunya mati. Enggak, jadi saya juga menjadi heran begitu. Dia bicara tentang kesehatan, nggak taunya dia sendiri, dia duluan gitu daripada saya ya itu takdir misalnya.
Oke, makasih. Pulang bersama waktu. Iwan. Tak seperti biasanya, kau datang membawa sebungkah puisi, lalu menyuapkan padaku. Sambil membandingkan nikmatnya rasa ramuan lain, kau bilang ramuanmu hasil dari menyelam kesunyian dan dari penyusuran jalan-jalan keindahan. Kadang kau berkeluh tentang ulah para peramu puisi yang mimpi jadi pionir namun tak paham diksi. Di akhir perjumpaan, kau berkhotbah tentang hasil fermentasi bumi yang khasiatnya mampu menghalau waktu dan mampu meluruhkan kuman-kuman kemiskinan yang diderita oleh para seniman. Kau kemas bumi berbotol-botol dalam mesin pengering dan kau buktikan sendiri bahwa kau tak dapat dihalau oleh mesin pengering. Karena kau tetap bersamanya menuju maha waktu dalam waktu yang kau sendiri tak tahu kapan gugur tiba. Makasih. Salam Iwan. Dan teman-teman, kalau saya minta ke depan Mas Nanang Supriyatin, nolak nggak ya? Nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Ayo dong. Kalau masih belum bisa dijumpai karena sedang berhalangan ke belakang. Oke, kalau begitu Kang Endang Supriyadi dulu. Kang Endang Supriyadi dulu. Di belakang juga. Diminta ke depan, didaulat untuk membaca puisi. Mana ada? Itu kanan. Mau terdaftar ya? Andang ini. Siapa dulu deh? Andang. Baru-baru mau lihat ya? Oke, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Iwan sahabatku yang sudah tenang di sana, saya bacakan suara hatimu. Salam. Ya Allah. Jadi ikutan kaget juga. Tadi saya semua cerita tentang Iwan, tapi karena waktunya udah bukan buat cerita ya, buat baca puisi aja. Cerita. Surat itu sudah hangus bersama kata-kata yang membakar dada dan binar-binar mata menyala. Melahap waktu yang lalu, tak ada lagi suara yang melekat dalam suratmu. Waktu bergerak didorong kata-kata. Hari pun lewat, bulan pun lewat begitu saja. Dan benak, dan jelaga, dan harapan, dan jelaga, semua menjadi sisa waktu. Membatu. Dan mata semakin memburu. Mata memburu. Surat tanpa alamat sudah hangus bersama luka yang terbakar. Jakarta, Agustus 2001. Terima kasih. Ya, aplaus untuk bacaan puisinya. Terima kasih. Kemudian yang tadi tertunda karena sedang ada di belakang, Mas Nanang Supriyatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
saya teringat nih. 2003 Iwan sudah ke Thailand, saya padahal baru minggu kemarin. Don Muang, 22 Agustus, halaman 38. Malam begini, Bangkok hampa di antara orang-orang asing. Sendiri terbang bersama angin, membawa cerita dan harapan, menguak dunia beku. Aku masih menunggu. Adakah kamu di sana merasakan? Malam begini, aku masih terbang dengan sayap rindu, ingin mencapaimu. Kalau rambut blonde selalu banyak bertanya, diamkan saja. Aku masih belajar mencari makna dalam sorot matamu yang kini ku cari lagi dalam rindu yang begitu padu. Kita tak bisa saling sapa karena bahasa berbeda. Hanya senyummu dan sekilas cahaya mata, sena renyahnya tawa mengantarkan ingatan ke balik sepi yang tak terlupakan. Kemana? Tanyaku. Sebelah sana atau sini? Tanyaku lagi. Kamu jawab dengan senyum karena asing bicaraku di telingamu. Dan senyummu kali ini sama selalu ku tahu tak mengerti, seperti 1000 tanda yang sulit ku pahami. Thailand 2003. Terima kasih. Iya. Dan tadi saya lihat ada Bang Herman Syahara. Silahkan. Oke, kalau begitu saya minta yang termuda yang hadir di ruangan ini, yaitu MI Firdaus. Coba ke depan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Ihsan Firdaus. Saya akan membacakan sajak pendek karya saya yang saya persembahkan untuk guru pertama saya, yaitu Sultan Iwan Sukri Munaf almarhum. Sajak ini terinspirasi dari puisinya yang barusan dibaca sama Pak Edi, Hari Sesungguhnya. Dan puisi saya juga berjudul Hari Sesungguhnya. Hari Sesungguhnya, karya Iwan Sukri Munaf. Aduh, biasa lagu depan penyair-penyair ini. Hari Sesungguhnya, karya MI Firdaus, buat almarhum Sultan Iwan Sukri Munaf. Luka merabak jendela, waram menghantu malam, mengoyak muka purnama. Oh, senyap semakin bergumam. Wahai langit malam semakin legam. Aku di mana? Kesendirian memaksa berdekam. Waktu semakin durjana. Wahai sajakku semakin patah. Aksara terbang lesat. Luka kembali berdarah nanah. Hari sesungguhnya semakin dekat. Bogor, 5 Juli 2018. Terima kasih banyak, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tadi minta ditunda, sudah siap?
Inilah Bang Herman Syahara yang akan menyemarakan suasana sore kita dengan satu puisi kembali karya dari Iwan Sukrimunaf. Silakan. Jadi saya kenalan dengan Iwan, kenalan sudah lama saya kenal beliau, sesama karena meliputi pasar modal di Bursa Efek Jakarta waktu itu. Dia wartawan ekonomi sebuah harian. Kemudian namanya sering saya baca sebagai Nyair. Kemudian belakangan ketemu dua kali, yang kedua kalinya itu di acara peluncuran buku wartawan budaya di Balai Budaya ya, yaitu tentang ada revisi lagu di sana. Jadi kedalaman ilmu beliau itu sangat teruji sekali, dipuji oleh Bang Remy bahwa ketika Remy sedang menjelaskan, Iwan kasih input, masukan, dan terjadi dialog yang mencerdaskan. Yang menarik sebenarnya, saya tadinya nggak ingin baca puisi, tapi saya ada dialog di Facebook, ya ada di inbox. Jadi dialog itu gini, "Damang Kang Iwan, pangestu," katanya. Wah, bahasa Sundanya bagus. Terus di mana ayeuna? Calik di mana? Di Bogor, di Bekasi. Oh, gitu. Terus nggak lama muncullah iklan kopi ya, izin share bro. Kemudian bawang putih seperti yang disebutkan. Kemudian terjadi lagi dialog. Maaf dah, ambo alun belum punya duit untuk beli, saya bilang. Lagi mencari piti kok. Ah, piti kok nggak usah dicari ya. Nanti datang beko katanya. Oke. Tapi sampai beliau wafat saya nggak beli kopinya dan saya merasa bersalah. Puisi yang saya bacakan ini membayar, ya, Daiwan, membayar hutang saya tidak jadi beli kopi dan garlic itu. Setelah ketemu Ari Kusmiran, soneta yang tak jadi. Prisma sepi mengantarkan cahaya jiwa. Setelah memantulkan bayang-bayangmu, di mata pun tergoda mendengar nada yang bergelombang menghampiri rindu. Aku ingin berlari mencarimu yang bersembunyi di balik pintu waktu. Bergerak, hati pun terjebak. Prisma kata menghamburkan gelisah dan pelangi bisu masih terdengar di ujung lagu. Hasrat pun bergemuruh. Siapa yang resah? Suaramu masih bergetar dan aku ragu di antara kelebat rindu yang menegur. Waktu berdetak, aku tersentak. Januari 1981, Juli 2001. Terima kasih. Untuk yang berikut kami mohon Bang Iwan B. Setiawan, kemudian Mbak Rini Dianti Ayabi dan Mbak Devi Maharani Matahari untuk ke stage. Dan kami mohon Ibu Nurul untuk juga ke depan untuk menyerahkan apresiasi. Satu lagi mana?
Kita masih punya waktu beberapa menit dan akan kita simak bacaan puisi dari Bang Ridwan Marhid. Kami mohon ke depan. Dan masih satu lagi nanti sesudah ini kalau ada yang ingin membacakan puisi, silahkan. Silahkan Bang Ridwan Marhid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering berjumpa pada beliau sebetulnya, tapi saya sebagai orang yang sering ingat wajah tapi suka lupa nama. Dan kami sering bincang-bincang di Sastra Kalimalang Bang Anne Matahari yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi. Nah, itulah kami sering bincang-bincang ke sana. Baiklah, berkenaan dengan sastra, saya kayak baru berkiprah ya setengah tahun inilah setelah pensiunan dari MS. Baiklah, untuk menghargai atau peduli kami terhadap beliau, saya akan baca spontan ini. Nanti secara interpretasinya ini benar apa enggak, mungkin saya baca untuk menghargai dia. Pertemuan pagi, Pro Eli Kamelia. Hari ini kita bertemu dan tak bicara apa-apa. Karena waktu membeku dalam matamu, aku tak sanggup mencairkan rindu. Setelah sekian lama terpisah, malah senja semakin kembara di antara waktu tanpa pernah kita tahu. Hari ini di Sungai Diam, waktu mengalir. Diammu masih diam, batu kali. Hari ini rindu pun hilang. Hari ini tidak lagi kopi di sini. Selain senyum, masih rasa. Sampai kapan? Diammu masih diam, batu kali. Hari ini rindu pun hilang selama waktu memisahkan. Semakin dalam terasa, semakin mendekatkan waktu yang hilang. Hari ini tidak ada kopi lagi disentuh. Selain senyum masih terasa. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Jakarta 29 November 1990. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan the last one adalah, biar nggak salah sebut, Kakak Nani Tanjung siap untuk mengakhiri kebersamaan kita di petang hari ini. Bulan-bulannya ada Juli, Agustus, September. Tahunnya Jakarta 1998.
menikmati kopi pagi adindaku Iwan Sukri. Menjerang marah di atas tungku sepi, dengan api rindu membakar mimpi, menggelagakkan kata-kata dan menguaplah butir-butir cinta. Dalam mata panas menyeduh bayang-bayang, dan nurani menghirup kisah sumbang. Aku mereguk kata-kata yang tumpah dari gelas malam, ketika dendam menyala-nyala sendiri. Aku membasahi tenggorok hari dengan senyum padan dan hati yang diam. Kemana raga yang dipanggang sangsi? Kemana raga yang dipanggang sangsi? Selamat sore. Dan akhirnya kami mohon kepada perwakilan komunitas penyair Indonesia untuk memberikan sambutan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, acara peringatan 100 hari sahabat, abang, dan teman para penyair Sultan Iwan Sukri Munaf yang wafat pada 24 April 2018 di Bekasi dan dimakamkan di TPU Sirna Raga, Bandung. Kami sebagai panitia dari grup WhatsApp Penyiar Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur dengan bantuan material dan moralnya, juga teman-teman para penyair yang hadir pada senja ini di Pusat Dokumentasi HB Yasin. Saya sedikit bercerita bahwa gagasan ini sebenarnya dimulai dari saya diminta jadi pengganti admin Iwan Sukri di WhatsApp Penyiar Indonesia. Terus saya tidak ada penggantinya Iwan Sukri bagi saya. Saya coba saya bilang. Lalu dibuatlah program yaitu acara datang ke acara 40 hari di Bandung, Bu, ya, Bu Nurul. Kami bertujuh, lalu saya bercerita sama Alfa untuk kami punya gagasan untuk menerbitkan karya-karya almarhum, dan ternyata ada manuskrip yang di persiapan almarhum itu untuk lomba Katulistiwa Award, ya. Judulnya kalau nggak salah aktualisasi, dan itu kini sudah diterbitkan oleh K3, dan mungkin nanti itu urusan dari donatur, yaitu Bu Lili
Utatuli. Yang di buku ini adalah sekedar dari penghargaan kami dari grup penyair Indonesia berkat dedikasi dan konsistensinya Iwan Sukrimunov di dunia sastra. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan spirit bagi generasi-generasi muda yang lain, karena karya-karya Iwan Sukri menjalani perjalanan panjang mulai dari usia muda sampai akhir hayatnya. Dan saya juga berterima kasih pada Ibu Nurul, istri dari almarhum, Alfa dan Dito sudah hadir. Cukup bangga, dan inilah usaha yang bisa kami lakukan sebagai admin dari Penyair Indonesia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih pada para donatur yang hari ini tidak hadir, yaitu Bapak Mustari, Pak Prasetyo Hadi, dan Ibu Lili Utatuli. Dan Bu Lili mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau sudah ada di Australia. Mudah-mudahan nanti manuskrip dari kumpulan puisi, ada 120 judul karya Sultan Iwan Sukrimunov, itu ada berjudul aktualisasi, mungkin nanti akan di launching beberapa bulan kemudian, dan itu diniatkan untuk ikut sayembara buku Hari Puisi Indonesia. Saya tidak begitu lama mengenal Iwan Sukri, baru 1 tahun 2 tahun ini, tapi ya beliau panggil saya Bung gitu. Saya juga kaget, saya baru sekali-sekalinya dipanggil Bung. Kira-kira itu dari saya sebagai penyelenggara. Mohon maaf bila di sana sini ada kekurangan dalam sambutan dan lainnya. Iwan Sukri begitu mengagumi Hairil Anwar. Kalau Hairil Anwar bilang, "Aku ini binatang jalang," maka Iwan Sukri bertanya, "Penyair itu binatang apa?" Tetapi oleh Eri Amanda ditutup dengan manis ketika hari wafatnya Iwan Sukri. "Selamat jalan Kang bersama bintang." Dan Iwan Sukri adalah bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sastra semuanya yang kami kasih dan cintai, itu tadi merupakan penutup dari kebersamaan kita di dalam peringatan 100 hari kepergian penyair Sultan Iwan Sukrimunaf yang telah mendahului kita. Tetapi semangat dan cintanya pada dunia sastra akan tetap dan terus ada bersama kita. Alap-alap hinggap di atap jangan dilempar dengan batu. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jejak hanya akan ada kalau ada foto kan. Jadi mohon semuanya ke depan, atur sedemikian rupa agar wajah-wajah tampan dan cantik ada di dalam foto yang kelak bisa kita pandang entah berapa tahun ke depan. Semua kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas yang di belakang sana foto bareng dong. Mbak Nel, Rita. Bisa dibantu adik-adik bangkunya mungkin bagian duduk.